Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Miss Deka. Kali ini Miss Deka akan menyampaikan materi tentang bioteknologi. Ya, udah siap kan untuk belajar hari ini? Kalau udah siap, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, di sini Miss Deka akan menyampaikan tentang bioteknologi dan produksi pangan, di mana kompetensi dasar yang akan disampaikan itu tentang penerapan konsep bioteknologi dan peranannya dalam kehidupan manusia. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang konsep bioteknologi yang membahas tentang bioteknologi konvensional maupun bioteknologi modern, serta terdapat juga pemanfaatan bioteknologi untuk produksi pangan. Nah, untuk pendahuluan kita lihat gambar di layar berikut. Nah, adik-adik semua udah tahu ya ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar tempe. Jadi, tempe itu merupakan salah satu produk dari bioteknologi. Nah, bioteknologi itu apa ya? Bioteknologi itu merupakan prinsip terapan yang mempelajari prinsip-prinsip biologi yang digunakan oleh manusia untuk tujuan tertentu. Jadi, ilmu-ilmu dari cabang biologi itu yang digunakan dalam pembuatan tempe tersebut. Nah, konsep bioteknologi, jadi secara definisi bioteknologi itu teknologi yang memanfaatkan makhluk hidup. Ya, nah pemanfaatan ini juga didasarkan dari ilmu bioteknologi itu sendiri. Ciri utama bioteknologi apa? Adanya aspek biologis. Jadi harus ada aspek berupa mikroorganisme, tumbuhan maupun hewan, serta adanya pendaya-gunaan secara teknologi dan industri, serta produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Selanjutnya, penerapan bioteknologi ini juga didukung oleh berbagai cabang ilmu. Yang pertama ada mikrobiologi, lalu ada biologi sel, ada genetika, dan ada biokimia. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu tentang bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu apa? Nah, ciri-cirinya dia itu dikenal sejak awal peradaban manusia. Jadi dari zaman dulu ini udah dikenal tentang bioteknologi konvensional. Yang kedua, dia itu menggunakan secara langsung hasil yang diproduksi organisme atau mikroorganismenya itu berupa senyawa kimia atau bahan pangan tertentu yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, peralatan yang digunakan secara sederhana, namanya aja konvensional, artinya itu dia tradisional, maka peralatan yang digunakan itu sangat sederhana. Dia itu tidak menggunakan mesin-mesin yang canggih. Terus pemanfaatan mikroorganisme juga terbatas. Salah satu contoh bioteknologi konvensional ini adalah pembuatan tape ya. Jadi ini menggunakan proses fermentasi. Fermentasinya kan menggunakan ragi. Nah, ragi ini dia itu merupakan mikroorganisme yang membantu proses fermentasi. Contohnya ini dalam pembuatan tape. Nah, sedangkan bioteknologi modern merupakan penerapan teknologi yang menggunakan makhluk hidup secara modern, yaitu menggunakan rekayasa genetika. Contohnya ciri-cirinya itu mulai berkembang sejak ditemukannya DNA. Kemudian organisme atau mikroorganismenya itu digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik suatu organisme yang bermanfaat bagi manusia. Nah, di sini bioteknologi modern ini juga digunakan untuk merekombinasi DNA. Nah, ini merupakan contoh dari penerapan bioteknologi modern. Di sini terdapat pembuatan tanaman transgenik dari rekombinasi DNA. Jadi ketika ada suatu tanaman yang memiliki sifat yang kurang baik, maka dia akan direkombinasikan DNA-nya dengan sifat dari tanaman yang memiliki sifat yang unggul. Jadi dia itu yang pertama kita itu mempersiapkan vektornya terlebih dahulu. Nah, di sini vektornya adalah bakteri, Agrobacterium tumefaciens. Nah, di sini dia ada plasmidnya. Nah, di plasmidnya ini disisipi gen ya, disisipi gen yang mengandung sifat yang diinginkan gitu. Nah, disisipkan, kemudian setelah dia melakukan proses sintesis protein, dia itu nanti
DNA-nya atau kromosomnya ini dia itu dimasukkan ke dalam gen dalam ini tumbuhannya. Jadi dia disisipkan ke dalam sel tumbuhannya yang ingin ditransgenikan. Nanti tumbuhannya dia itu akan berkembang dengan sifat yang baru gitu. Nah, jadi ini tahapan-tahapan dalam pembentukan rekombinan yang tadi Miss Deka sudah jelaskan ya. Yang pertama ada mencari DNA yang unggul dulu, terus menyiapkan vektornya, bisa tadi di gambar tadi menggunakan bakteri, kalau di sini bisa juga menggunakan virus, kemudian memasukkan DNA rekombinannya itu ke dalam sel, terus terjadi sebuah perbanyakan, dan nanti tumbuhannya itu akan berkembang sesuai dengan sifat yang diinginkan atau dari DNA yang sudah disisipkan. Nah, kemudian juga ada teknik GMO, Genetic Manipulating Organism. Jadi di sini makhluk hidup yang telah disisipi sifat baru. Jadi artinya itu makhluk hidup yang telah disisipi sifat atau DNA baru. Nah, contoh dari proses GMO, bukan proses ya ini ya. Contoh dari GMO itu kayak produk hasil dari yang makhluk hidup transgenik ya, bukan pengertiannya ini. Jadi jenisnya itu contohnya itu ada jeruk yang tahan penyakit busuk akar, terus tomat, flausal, terus ada kapas yang tahan hama. Jadi kalau ada produk yang memiliki sifat yang sangat unggul gitu, dia itu bisa juga dia itu dari proses bioteknologi modern. Dia itu merupakan makhluk hidup GMO ya. Genetic Manipulating Organism, makhluk hidupnya itu telah disisipi sifat atau DNA baru. Nah, selanjutnya juga ada cloning. Nah, cloning ini penggunaan sel tubuh somatik organisme multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik dengan donor sel tubuh. Jadi ingin memperbanyak suatu keturunan tapi yang memiliki materi genetik yang sama dengan sel pendonor itu. Nah, di sini itu contohnya pada domba doli. Jadi domba doli itu dikembangbiakan itu dia itu tidak mengalami pembuahan dengan sel dari makhluk hidup yang lain, tapi dia itu ngambil sel dari sel tubuh. Nah, tapi di sini juga sangat menuai berbagai kritikan kalau dilakukan ke selain hewan itu, maksudnya karena misalnya bisa juga itu bakal mengenai cloning terhadap manusia itu sangat tidak baik ya dan melanggar norma gitu ya. Nah, di sini ada berbagai banyak kritikan. Nah, makanya cloning ini hanya digunakan untuk hewan saja seperti tikus, kucing, sapi seperti itu. Tapi juga hanya untuk kepentingan sebuah penelitian saja gitu ya. Nah, ini contohnya nih, dari ada domba, terus diambil sel dari kelenjar mamainya, dikultur, kemudian nukleus dari sel ini, intisannya itu dipindah ke dalam sel telur. Jadi dia di sini nanti terjadi pembuahan. Nah, ini terbentuk embrio terus diimplantasi lagi ke dalam uterus rahimnya ini, induk dombanya. Nanti dombanya itu akan menghasilkan keturunan yang bernama doli. Nah, yang kromosomnya identik dengan sel kelenjar mamai, jadi identik banget kayak gitu. Nah, ini hasil pembuahan dari tubuhnya sendiri seperti itu. Nah, selain itu juga ada jagung GMO nih. Nah, dia itu jagungnya itu hasil rekayasa genetika, tetapi dia tuh udah lulus uji dalam keamanan pangan. Nah, menurut Badan Penelitian itu menyatakan bahwa produk jagung ini yang berjenis merek PT dan jagung RR itu aman untuk konsumsi pakan, sudah diterima oleh Kementerian Pertanian. Jadi ini aman untuk dikonsumsi. Ini juga hasil rekayasa genetika biar memiliki sifat yang unggul, misalnya biar tahan busuk kayak gitu tumbuhannya, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam pemanfaatan bioteknologi untuk produksi pangan, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya di pertemuan video yang kedua. Oke, terima kasih atas penjelasannya Miss Deka pada hari ini.
tetap terus dipelajari dan tetap semangat dalam belajar. Oke, semoga dapat bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.